Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Imam Waalaikumsalam. Rasidi. Kali ini saya lagi silaturahmi ke di Kopian, yaitu punyanya Om Iqbal. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah, saya Bang Estu. Alhamdulillah. Pak, kumaha ya pandemi pengaruh banget? Pengaruh, pasti pengaruh lah. Semua lini pasti kena lah sama dampak pandemi ini. Iya, Tidak ada yang terlewatkan, Pak, pasti. coba perkenalkan secara singkat Bapak berserta usahanya nih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya founder dari di Kopian. Memulai usaha ini dari 2015 sebagai penyedia kopi. Penyedia kopi. Iya, betul. Berarti kopinya udah di roasting lah ya? Iya, betul. Sudah di roasting. Nah, ini alamatnya di mana nih di Kopian nih? Di Kopian itu alamatnya di Jalan Raya Kamasan, RT 3 RW 2, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Pasisian lah. Pasisian, diskotik lah ya. Di sisi kota jauh. Kira-kira nih, ini berarti udah mulai itu dari 2015 nih? Iya, betul. 2015. Ngelihat prospek kopi, mungkin sekarang sih emang nggak bisa ngelihat si prospeknya kayak gimana karena dihajar semua sama pandemi. Tapi ngelihat dari sejarah yang lalu tuh, kira-kira prospeknya masih cukup oke atau gimana? Prospek, alhamdulillah saya masih bisa bertahan, berarti masih oke. Masih bisa bertahan sampai saat ini dari 2015, dan kemudian kedai kopi pun semakin tumbuh, berarti marketnya ada, berarti prospeknya masih ada titik cerah lah kalau Titik buat cerah. teman-teman yang Wah. mau buka usaha kopi, ya nggak usah khawatir lah. Nggak usah. Selama kita berusaha, insya Allah pasti ada jalannya lah. Nah itu. Iya. Pokoknya mah usaha lah. oh ya. Betul, usaha dulu lah. Nah, ini di Kopian tuh produknya apa aja nih? Di Kopian itu kalau produk kita dari awal itu kita jual roasted bean, Ya. sama kalau by requestnya kalau bisa digiling. Itu dari awal kita buka usaha itu 2015 jual kopi biji, terus kemudian dipaksa untuk punya outlet seperti ini seadanya. Akhirnya 2017 baru bisa buka ya kedai kecil-kecilan seperti ini. Kalau produk dari di Kopian sendiri cuman kopi Arabica sama Robusta, terus beberapa single origin dari Jawa Barat. Terus sekarang sedang mencoba mendevelop buat espresso base juga. Espresso base. Ya, Oke. kalau di kedai sendiri ya standar kedai kopi. Ada minuman panas, minuman dingin, ada kopi dan non kopi. Berarti awalnya tuh dibangun dari roastery sebenarnya ya. Iya, betul. Awalnya Jadi- dibangun dari roastery. Jadi belajarnya cukup lumayan dong nih. Lumayan Maksudnya Panjang. otodidak atau awal-awalnya karena memang suka main ke sana kemari atau gimana nih? awal-awalnya itu pengen buka usaha kopi tapi masih bingung, terbatas modal, terus kemudian bingung mau ngapain juga waktu itu, tapi udah ada niat pengen buka usaha, cuman ternyata saat itu yang paling memungkinkan adalah menjual roast bean dibanding buka kedai. Karena kalau dihitung bisa dengan modal yang tidak besar gitu. Awal-awal sekitar 3 bulan pertama itu saya masih nge-repackage kopi-kopi dari roastery-roastery yang ada di Bandung. Oh, caranya seperti itu. Iya, awal-awal jualan itu saya beli dari roastery A, B, C. Repacking lah Di ya. repacking, saya packing ulang. Kemudian saya jual. Akhirnya sampai sekitar bulan Januari saya dipaksa ngerosting oleh temen yang awalnya nggak tahu ini mesin apaan, kayak gimana cara kerjanya, Iya, iya. dan dari situ ya lanjut sampai sekarang. Nah,
ini kayaknya bisa jadi salah satu ini ya, inspirasi ya. Karena kebanyakan orang nih, oke lah, dia seneng kopi. Awal-awalnya mencoba untuk menikmati kopi kesana kemari, tapi lama-lama kayaknya nyaman deh ngerjain kopi gitu ya. Nah, iya betul. Ini metode yang Om Iqbal ini kayaknya bisa di copy deh. Mungkin bisa ngambil dulu di kopinya di kopian. Ya, boleh. Gitu. Boleh. Bisa ya? Bisa. Dulu sempat beberapa teman yang akhirnya sekarang sudah punya brand sendiri, dulunya minta jadi reseller. Cuman kalau untuk reseller sampai sekarang saya belum bisa memberikan memberikan wewenang untuk reseller. Kenapa? Kasihan. Untungnya tidak seberapa, tapi terbayang-bayang sama brand. Oh iya, benar. Saya lebih seneng kalau kamu punya ide sendiri. Akhirnya saya kasih jalan dulu, saya kasih kopinya, silakan rebrand sendiri, silakan bikin brand sendiri, silakan jual. Saya harap kedepannya bisa berkembang, tidak lagi hanya beli kopi, tapi udah bisa ngerosting, udah bisa jalan sendiri gitu. Saya lebih senang seperti itu daripada orang harus terbayang-bayang dari brand saya terus-menerus, kasihan tidak akan berkembang. Gitu. Ini kayaknya Om Iqbal tuh pengalamannya dari kedai kecil-kecil yang mungkin ya biasa-biasa aja sampai ke yang gede, kayaknya punya deh kenalannya. Itu kira-kira karena apa tuh bisa sampai kayak gitu tuh? Saya maksudnya juga awal perkenalannya gimana gitu? Saya juga tidak menyangka sejauh ini ya. Saya tidak pernah berpikir bisa sampai seperti hari ini. Bahkan mimpi saya tuh dulu cuman hanya sekedar saya punya usaha yang bergerak di bidang kopi gitu, entah kedai kopi atau apa, tidak besar-besar gitu, dan hanya seperti itu aja gitu, nggak banyak. Awalnya cuma itu aja. Ya, cuma itu aja. Terus kemudian ya mungkin semesta mempertemukan saya dengan orang-orang hebat yang ya di dunianya yang orang-orang hebat di dunianya gitu. Sangat beruntung saya bisa kenal beberapa orang hebat di kopi. Jadi kalau ditanya bagaimana prosesnya, saya bingung jawabnya ya. Berarti intinya mah mengalir aja. Iya, mengalir aja. Nanti lama-lama juga sering main atau bertukar pikiran, kayaknya dapat juga ilmu tersendiri. Iya, betul. Sering ngobrol. Yang saya yakini itu dari awal pokoknya kita tidak bisa memaksakan untuk berada di satu lingkungan atau berada di semua lingkungan gitu. Iya. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu. Saya yakin itu. Jadi tanpa harus saya menjadi orang lain, ya saya pikir ketika kita satu frekuensi ya kita akan bertemu gitu. Iya, ketika tidak satu frekuensi, meskipun bidang usahanya sama, ya kita jalan masing-masing seperti itu. Nih, kira-kira di kopian tuh kan sekarang tadi katanya dipaksa buat buka kedai kecil-kecilan nih. Nah, kira-kira di sini ada menu apa aja nih? Karena waktu itu pasti dipaksanya bikin apa dulu nih? Waktu itu dipaksa gara-gara ada customer saya, dia punya kedai kopi jauh di Karawang sana. Terus tiba-tiba dia ngabaran, "Kang, saya boleh datang nggak ke sana?" "Boleh," saya bilang gitu kan. Terus kemudian akhirnya tiba-tiba udah deket rumah gitu. Oh yaudah kesini, akhirnya dia datang beli kopi, terus kemudian nah di situ saya berpikir, waduh, kayaknya saya harus punya tempat yang bisa menampung orang untuk nyicip kopi sebelum membeli gitu. Awalnya hanya itu gitu. Simpel itu. Makanya sampai sekarang tempatnya ya segini adanya gitu. Ya alhamdulillah untuk menu sendiri awal-awal kita hanya sediakan kopi hitam sama kopi susu aja. Sekarang sudah ada beberapa menu yang non coffee, ya mengakomodir teman-teman juga yang tidak suka kopi tapi pingin ngumpul sama temennya gitu, kasihan juga kali ya. Iya, ditambah cuan juga, kasihan yang ngebar. Kalau pemasukannya hanya dari kopi sama kopi susu aja, kasihan lah kita push keras-keras tapi kitanya nggak memberikan fasilitas buat jualan. Benar. Jadi intinya mah saling support aja. Iya, betul. Saling support. Nah, ini kira-kira produk untuk si bijinya atau beans yang udah di roastingnya ada di marketplace atau gimana?
atau non marketplace bisa aja datang ya itu. Iya. Coba jelasin. Saya tuh pedagang kopi yang sangat apa ya? Sangat indie. kuno. Bukan kuno Pak, indie Pak. Saya sangat kuno gitu. Jualan kopi paling saya belum menggunakan marketplace karena saya rasa saya belum sanggup untuk itu. Jadi kopi paling dititip ada di kedainya temen yang ada di Dahan Kopi. Itu ada satu etalase di mana di situ menampung produk-produk dari teman-teman roastery juga gitu. Alhamdulillah ada fasilitas. Ya saya gunakan fasilitas itu. Terus selebihnya ya kontak by WA atau Instagram. Instagramnya apa tuh? Instagramnya @dikopian. Dikopian. Jadi pokoknya kalau kalian yang penasaran tentang hasil roastingnya Om Iqbal gitu ya, bisa di WhatsApp aja atau bisa di DM lah ya. Ya kontaknya ada di Instagram, di DM, terus direction ke tempat ini juga ada di Instagram. Jadi ya itulah saya kuno saya bilang. Gak apa-apa, karena ya itu uniknya Pak, uniknya di situ Pak. Nah ini sekarang tuh mungkin kalau bisa dibilang daerah lainnya di luar Bandung itu udah mulai tumbuh ya, kayak Ciayu Majakuning lah ya. Ciayu Majakuning tuh misalnya Cirebon udah banyak banget ya. Udah banyak banget Cirebon udah banyak. Terus Majalengka terkenal ada satu kopi yang memang dari 2013 dia udah bikin akarnya gitu ya sampai sekarang dan memang gitu. Betul. Nah, pergerakan kopi untuk ke daerah gitu sekarang pembeliannya cukup banyak Pak? Pembelian ke daerah alhamdulillah saya dari dulu sampai sekarang saya hidup sama teman-teman yang di daerah. Oke. Jadi kalau hitung persentasi konsumen kedai kopi maksudnya kedai kopi yang menjadi konsumen di kopian itu kalau dihitung persentase yang wilayah Bandung itu justru cuma 10% lah. Sisanya luar Bandung gitu, luar daerah Bandung gitu. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Oke. Kayaknya emang di setnya kayak gitu kali ya. Terset seperti itu. Nah, ini juga. Ngomongin biji. Biji apa aja nih Kang Iqbal? Hari ini itu saya ada biji Sunda Romanis natural process dari Classic Beans, terus Sunda Gulali honey process juga, dan masih dari Classic Beans juga. Terus kemudian ada Panauan Pacet. Panauan Pacet? Iya, Pacet itu kaki Gunung Malabar, tapi sebelah timur. Oke. Di situ ada sebuah prosesor juga dari Classic Beans juga. Terus kemudian Robustanya Talaga Wangi dari Classic Beans juga. Berarti ini kayaknya Classic Beans, siapa sih yang nggak tahu Classic Beans sih? Oke lah. Nah itu rata-rata di roastingnya medium ke bawah atau gimana nih? Medium maksudnya ke bawah. Ya. Gimana? Untuk yang Arabica itu untuk filter sih semuanya. Untuk filter, terus kemudian Robustanya untuk saya roasting untuk espresso base, tapi yang gelap-gelap amat lah. Nggak gelap-gelap amat. Ya. Oke. Tapi ini kan Robustanya pakai Jawa Baratan nih. Iya, Jawa Barat. Berarti betul. asamnya lumayan dong. Sorry. Rasanya lebih kemana? Maksudnya rasanya kemana nih? Kadang-kadang kan ada orang ini, saya mau nggak kuat Robusta karena Robusta tuh kafeinnya double atau bla bla bla. Kira-kira gimana nih? Counternya gimana nih? Robusta itu selalu kayak gitu. Untuk Robusta ini menarik. Pertama kali saya pegang Robusta ini 2017. Awal 2017 saya ketemu Robusta yang waktu itu saya bilang ini bukan Robusta, saya bilang gitu. Ini nggak kayak Robusta pada umumnya, nggak kayak Robusta yang ada di mindset saya gitu. Ketika Robusta itu pahit, terus kemudian kayak apa ya, kayak minum obat, gitu. Terus obat ya apa? kayak aspirin lah gitulah segala macam. Saya ketemu Robusta ini kaget gitu, kok ada ya Robusta kayak gini gitu. Sampai saya develop Robusta itu dari 2017. Saya mulai ngulik si proses roastingnya, terus konsultasinya saya dibantu sama guru saya, Ibu Mia.
Laksmi, terus 5758 ya? iya betul. Masya Allah. Dibantu juga sama teman-teman di sana, ada Obit, ada Gilang yang bantu nge-QC lah ibaratnya. Oke. Jadi waktu itu dari mulai robusta saya dibilang nggak enak. Dari mulai dibilang kayak kacang tanah lah segala macam gitu. Akhirnya saya nggak menyerah gitu. Saya terus-terusan ngedevelop robusta itu sampai sekarang alhamdulillah ya meskipun masih nyari yang terbaik lah ya profilnya. Sampai hari ini saya terus berkembang gitu. Ya tapi saya beruntung bisa kenal dengan Ibu Mia dan rekan-rekan di 5758 yang banyak support banget buat kualitas kopi saya. Wah, ini robustanya, jadi penasaran nih si robustanya. Ya. Ini berarti 100% robusta atau ada yang blend? Kita itu biasanya di sini tuh pakainya 100% robusta biasanya. Kalau blend itu kadang-kadang kita susah ya memberikan saran gitu ke teman-teman kedai kopi untuk mencoba full robusta gitu. Kadang-kadang kita susah. Tetap aja ke mindsetnya harus ada arabikanya. Ya, saya tidak memaksa juga gitu. Akhirnya ya sok mangga saya sediakan arabikanya di blend gitu. Ada yang minta 70% robusta, 30% arabika. Ada yang minta 80%, 20%. Nah, tapi untuk di sini sendiri espressonya itu pakai full robusta. Full robusta. Ya, betul. Nah, ini kayaknya menarik juga ya. Karena memang ada beberapa kedai atau enggak ada yang sharing ke saya nih, nge-DM atau enggak nge-WA. Bang, pakai robusta 100% tuh kan intinya mah pingin dia costing. Bener nggak? Pingin costnya tuh low banget gitu. Betul. Nah, kira-kira di kopian jual biji robustanya berapa nih? Saya jual biji robusta 1 kilo 140.000. 140.000. Iya, betul. Oke. Itu bisa digiling atau biji aja nih? Atau misalnya kalau mau digiling ada tambahan biaya atau gimana? Sebetulnya bisa digiling sih ya, tapi tega banget ngegiling sekilo. Nggak bisa digiling. Bisa digiling. Kalau misalnya 10 kilo bisa digiling? 10 kilo paling saya ngemaklun ke orang gilingnya. Benar. Biar lebih cepat ya? Iya betul, biar lebih cepat bagi-bagi rezeki. Intinya ini si robusta tuh bisa dibikin buat es kopi susu ya, yang mungkin nggak seperti robusta gitu. Bisa. Diulik lah ya. Diulik bisa. Ya tergantung lagi kita kalibrasi bagaimana kita bikin espressonya juga. Benar. Sebetulnya itu sih. Tapi biasanya bagusnya nih si robusta ini dengan kapasitas berapa sih buat di espressonya? 15K atau 18K atau bisa lebih rendah dari itu? Saya di sini terakhir paling maksimal tuh 18 gram. 18 maksimal. Seringnya tuh antara kisaran 15-16 gram. Oke. Penggunaan kopinya. Ya itu, karena memang di luar sana ya. Untuk beli mesin espresso mereka tuh pingin coba bikin kedai kopi. Betul. Tapi costnya pingin nggak terlalu tinggi karena bagi mereka beli mesin tuh kayaknya masih ragu-ragu. Ya betul. Dia pinginnya rata-rata sih mungkin pakai moka pot atau pakai rockpresso paling gitu kan. Nah, kira-kira pakai yang kayak gitu masih keluar karakteristiknya nggak? Terakhir saya dapat komplain kopi saya terlalu asin. Terlalu asin? Iya. Aduh. Pak, itu kopi atau garam, Pak? Nah, masih terlalu asin. Berarti sebetulnya untuk mencapai rasa pahit masih jauh ternyata. Dengan menggunakan 14 gram di rockpresso itu masih asin dengan yield 30 gram. Yield 30. Ya, cuman biasanya saya selalu menawarkan untuk membantu kalibrasi. Ke setiap semua konsumen espresso biasanya saya bantu kalibrasinya sampai dapat. Gitu. Jadi biasanya sebelum saya keluar, saya selalu riset untuk di rockpresso biasanya gramasinya berapa dengan kopi yang batch ini. Akhirnya saya kasih rekomendasi. Awalnya saya kasih rekomendasi dulu si gramasinya kisaran di 12 gram untuk rockpresso biasanya. 12 gram dengan yield 30. Ya akhirnya bisa dapat tanpa ada pahit. Oke. Gitu. Siap. Paling kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya mah silahkan DM dan WhatsApp aja ya. Mangga, silahkan. Yang penasaran, pingin atau enggak kalau misalnya daerah Banjaran atau daerah Bandung, kabupaten atau daerah Bandung mau ketemu
bisa janjian kali ya. Bisa kontak Datang ke aja. sini aja ya. Bisa datang ke sini, bisa kita ketemuan di mana boleh. Oke. Kabarin aja. Siap. Siap. Om Iqbal, terima kasih Salam buat Sulna. sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Buat Amin. penonton di sana Amin. yang mau memulai kedai kopi ataupun udah jalan ke Udah jalan, kopinya udah. gitu. Amin. Atau enggak mau sekedar silaturahmi ya. Siap. Mangga atur nuhun sadayana. Ya. Amin. Bye. Bye.